Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Friska. Aku merupakan mahasiswa Universitas Diponegoro dari program studi Rekayasa Perancangan Mekanik. Nah, di sini aku akan membuat suatu video konten dan juga suatu bentuk pengumpulan tugas dari mata kuliah pemrograman komputer yang dosen pengampunya adalah Bapak Rofik Cahyo Prayogo. Nah, di sini aku akan membuat suatu program yang berisikan tipe data boolean, yaitu ada if, else, atau yang biasa disebut elif. Yuk, simak videonya. Oke guys, kita mulai pemrograman pada kali ini. Nah, sebelumnya aku mau ngejelasin tentang apa sih yang akan kita bahas pada pemrograman kali ini. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tipe data boolean, yaitu berisikan if, else, dan elif. Apa sih boolean itu? Nah, boolean itu merupakan salah satu tipe data. Nah, kemarin di video kemarin kan aku udah ngejelasin nih beberapa jenis tipe data. Nah, salah satunya itu ada boolean. Dalam pemrograman, boolean adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan nilai kebenaran sederhana, yaitu hanya bisa benar atau salah. Nah, di boolean ini ada yang namanya if. If atau pernyataan benar adalah sebuah perintah kondisional yang digunakan untuk menjalankan blok kode tertentu hanya jika sebuah kondisi bernilai benar atau true. Fungsinya seperti penjaga di persimpangan yang akan mengarahkan program untuk mengikuti jalur yang sesuai berdasarkan kondisi yang diberikan. Dan jika kondisi tersebut salah atau false, blok kode di dalamnya tidak akan berjalan. Oke, selanjutnya. Nah, ini merupakan kebalikan dari if. Kalau misalkan if tadi menyimpan pernyataan benar atau kondisi benar, maka else adalah perintah bila terjadi sesuatu kondisi dalam keadaan salah atau false, atau pada pernyataan if sebelumnya tidak terpenuhi atau bernilai false, maka else akan berjalan seperti itu. Oke, selanjutnya adalah elif. Elif adalah singkatan dari else, if. Else dan if ya, dan digunakan dalam pernyataan kondisional untuk memeriksa beberapa kondisi secara berurutan setelah kondisi if utama. Jadi elif ini tuh cuman gabungan dari elif dan if. Cuman gabungan dari if dan else gitu sederhananya. Oke, di sini aku punya flowchart yang memberikan penjelasan sederhana tentang tipe data boolean atau if dan else tadi ya. Nah, di tipe data boolean ini itu digunakan dalam percabangan ya. Karena kan di sini ada dua pernyataan nih, ada yang benar dan juga salah. Contoh sederhananya dari program ini. Program misalkan total belanja di atas 100.000, dia akan mendapatkan hadiah, dan jika dia berada di bawah 100.000, dia tidak akan mendapatkan hadiah. Nah, kita di sini bisa menggunakan tipe data boolean atau if dan else. Nah, jika ya menggunakan if, maka dia akan mendapatkan hadiah, dan jika tidak, program akan berjalan terima kasih sudah berbelanja, atau tidak menerangkan bahwa si pengguna tidak mendapatkan hadiah. Nah, seperti itu. Kalau misalkan si total belanjanya ini tidak memenuhi 100.000, maka otomatis if ini tidak akan berjalan. Nah, kemudian
si else ini akan melanjutkan programnya. Sederhananya seperti itu ya teman-teman. Oke, teman-teman, kita akan lanjut membuat program sederhana menggunakan Replit atau Python ya pemirsa. Dan nanti kita akan aku akan menjelaskan program menggunakan Scratch juga, yaitu ada else dan if. Kita mulai ya teman-teman. Oke, di sini aku sudah masuk di Replit. Kalian bisa search sendiri replit.com di Google kalian. Terus kalau kalian belum login, kalian bisa login menggunakan email atau buat sendiri. Yang mau tutorial cara masuknya, kalian bisa tonton video aku yang pertama, itu udah lengkap banget cara loginnya ya teman-teman. Oke, di sini kan aku udah buat nih programnya kemarin. Di sini kalian nanti bisa klik di pencarian di sini, nanti kalian bisa klik aplikasinya yang kalian mau gunakan untuk apa. Dan di Replit ini gak cuman Python aja, tapi ada Java, terus C++, banyak banget guys. Oke, kita klik di sini karena aku udah buat programnya ya teman-teman. Nah, programnya kayak gini guys, dan di sebelah kiri di sini adalah AI. AI ini itu bisa kalian gunakan untuk buat codingan ya, untuk buat kode-kodenya itu apa sih. Nah, terus kalian bisa bisa copy terus salin di sini. Itu juga bisa. Nah, nah, karena kali ini kita mau coding secara manual, jadi kita nggak menggunakan AI ya teman-teman. Dan di sini aku mau mulai dari awal, jadi aku mau hapus dulu semuanya dan aku mau ngejelasin dari awal sampai akhir juga. Oke, nah terus agar hasilnya nanti ada di sebelah sini dan kodenya ada di sebelah sini, kalian bisa klik ini. Nah, kayak gini guys. Kalian nanti pilih file di new step lah di sini, terus kalian pilih file, terus kalian klik main py ya teman-teman. Oke, kita mulai programnya ya teman-teman. Nah, di sini aku mau input data dari pengguna programnya. Aku mau input ini negara mana aja sih yang pengen. Oke, kita mulai programnya ya teman-teman. Nah, di sini kan pakai if dan else kan. Terus tema programnya kali ini adalah apakah kamu sudah cukup umur untuk mengemudi. Nah, di sini aku mau menginput data dari pengguna program, yaitu negara mana yang ia akan mengemudi gitu. Terus nanti ada pilihan umur si pengguna ini berapa gitu. Oke, kita tulis negara. Nah, di sini aku mau ngejelasin lagi teman-teman, mengapa kita menggunakan input, karena kita kan mau menginput data ya, jadi kita pakai kode input gitu.
Oke, teman-teman, aku mau ngejelasin lagi di nomor 2 ini. Kenapa aku menggunakan int di sini? Int itu artinya integer, teman-teman. Integer itu merupakan tipe data yang menyimpan angka. Nah, di sini kan aku mau mau mendapatkan input angka ya, jadi pakai integer gitu kan. Usia kan angka kan. Terus di sini aku masukin juga pilihan negara yang akan dipilih nanti, jadi selain ini nanti tidak ada datanya seperti itu. Oke teman-teman, aku di sini mau jelasin lagi. Nah, ini sudah masuk ke percabangan if dan else ya. Nah, di sini kan pilihan pertama aku buat Afrika Selatan. Nah, jenis datanya. Terus di sini ada umur pengguna, ini lebih dari atau sama dengan 17 tahun. Nah, semisalkan si pengguna ini umurnya lebih dari atau sama dengan 17 tahun, maka if akan berjalan dan memberikan output kamu dapat mengemudi. Dan semisalkan si pengguna coding ini usianya kurang dari 17 tahun, maka if tidak akan berjalan dan dilanjutkan ke percabangan else, atau ini untuk salah ya, dan akan ke print kamu tidak bisa mengemudi. Oke, paham semuanya? Oke, di sini aku mau melanjutkan coding berikutnya untuk negara Meksiko, India, Prancis.
Oke teman-teman, kali ini program aku udah selesai, dan sebelum kita mulai running, aku mau ngejelasin dulu beberapa hal yang aku tulis di pemrograman kali ini. Nah, sebelumnya kan aku udah jelasin else dan elif kan di sini yang pertama ini, dan selanjutnya aku ketik elif atau seperti yang aku bilang tadi, elif itu kan singkatan dari else dan if. Nah, semisalkan si pengguna ini tadi tidak memilih atau tidak ngetik jawaban Afrika Selatan, selain ini si if ini nggak akan berjalan. Nah, dilanjutkan ke elif tadi. Elif ini kan ada else-nya, berarti kan misalkan ini salah, ini ada misalkan ini salah, gantian ini else yang berjalan gitu kan. Nah, di sini ada negara Meksiko dan sebagainya. Nah, kan setelah Meksiko ini kan aku mau ada data setelahnya kan, ada pilihan setelahnya. Di sini kita tulis lagi elif. Misalkan si pengguna menuliskan Meksiko, berarti kan elif ini berjalan if-nya. Dan kalau si tidak memilih Meksiko, misalkan shift ini tidak berjalan, gantian else yang berjalan. Else yang berjalan tadi akan ke ini, if yang ini dia akan menjalankan ini lagi, ini setelahnya gitu, gantian gitu loh guys. Jadi kalau misalkan sebelum dan setelah, di antara sebelum dan setelahnya itu pakai elif gitu, gambarnya gitu, percabangannya seperti itu. Nah, contoh sederhananya di pemrograman kali ini ada di sini. Misalkan di sini si if-nya ini tidak berjalan, maka si else-nya akan berjalan di elif ini. Lalu jika si else-nya ini tidak berjalan lagi, maka si elif yang ini akan menjalankan if-nya seperti itu. Dan jika masih salah lagi, kurang dari 15 tahun, kan di sini pernyataannya lebih dari 15 tahun atau sama dengan 15 tahun. Nah, misalkan di sini umur penggunanya 14. Nah, si if ini tidak akan berjalan dan dilanjutkan ke else yang ini. Seperti itu. Oke, kita akan mencoba running ya, teman-teman. Oke. Sudah jelas. Jadi kita mau klik, kita mau pilih negara mana saja. Oke, di sini sudah berjalan, dan semisalkan nanti si pengguna ini tidak menuliskan negara selain yang aku sebutin ini, kan di sini ada 4 negara kan. Kalian bisa tambahin lagi kalau misalkan kalian mau bikin program kayak gini. Aku mau menambahkan else yang terakhir itu. Misalkan dia tidak memilih dari 4 negara ini, si else yang terakhir ini akan menjalankan programnya. Oke, seperti ini ya. Kita coba lagi. Semisalkan kita tidak memilih program, tidak memilih nama-nama negara yang aku tulis di sini. Kan ada datanya nih 4 negara ini.
Misalkan memilih Cina. Loh, kok iso? Oke, ternyata kalau semisal Oke, kita akan coba semisalkan kita tidak memilih nama negara yang kita tidak berikan datanya di program ini ya teman-teman. Oke, kita klik tulis Cina misalkan, masukin aja data negara tidak ditemukan sini ya, samakan outputnya samakan. Oke, itu tadi merupakan program if else atau tipe data boolean menggunakan Python di Replit. Nah, selanjutnya aku mau ngejelasin suatu program di Scratch. Nah, kemarin aku juga udah buat. Nah, di sini backgroundnya kayak gini dan ini ada mobil. Terus ini ada sprite-nya juga. Nah, kalau di Scratch itu mungkin agak membingungkan dari si Python ya, karena kan ini menyusun blok nih. Dan si else dan if-nya ini ada di control nih. Kalian bisa klik di sini if atau if dan else itu. Kalian bisa susun seperti ini, terus kalian bisa tambahkan variabelnya di sini atau di make a variable di sini. Kalian bisa ketik dan oke ya teman-teman. Terus kalian nanti set variabelnya di sini, dipilih. Terus di sini operatornya di sini pakai yang sama dengan atau persamaan, terus pakai yang lebih dari, karena kan kita menggunakan yang berkaitan dengan umur yang lebih dari itu gitu loh. Dan di sini aku samakan programnya, nama programnya aku samakan juga, isinya pun sama, cuman metodenya berbeda. Kalau di Python tadi kita menulis kode, kalau di Scratch kita menyusun blok seperti itu ya teman-teman. Nah, kalian yang ada di sini, kalian samain aja guys yang kayak di Python tadi, cuman kan kalian harus nyusun satu-satu if dan else-nya di sini, dan kalian harus menggunakan pertanyaannya. Kalau kalian mau input data, kalian bisa klik di sensing, di sini ada asking. Terus kalian kalau mau klik jawabannya di answer di sini. Ini ya, if lagi negaranya apa aja, terus misalkan ini tidak berjalan dilanjutkan ke else, dan kalau misalkan si penggunanya tidak menggunakan atau tidak memilih Afrika Selatan, dilanjutkan ke percabangan selanjutnya yaitu di negara lain. Terus seperti itu lagi diulangi sampai ke negara terakhir yang datanya kalian masukin di program ini. Dan percabangan terakhir yaitu else, misalkan kalian tidak memilih dari 4 negara tadi yang kalian masukin di program ini, maka ada output yang mengatakan data tidak tersedia untuk negara tersebut. Ini sama banget kayak yang di Python tadi ya teman-teman. Oke, seperti itu. Oke, kita mau coba running nih, apakah sama dengan yang Python tadi. Oke, kita kalau mau running di Scratch jangan lupa klik bendera hijau di ini atau di sini, dan ini untuk ping untuk stop program ya teman-teman. Oke, kita pilih negara Perancis. Oke, sama ya teman-teman.
Nah, sekian video pemrograman dari aku. Semoga bermanfaat untuk yang menonton. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.